Hola guys, kami dari kelompok kawasan Afrika Tengah. Guys, kami dari kelompok kawasan Afrika Tengah akan menjelaskan tentang sejarah Afrika Tengah, meliputi permukiman manusia prasejarah, perkembangan peradaban kuno seperti Fao dan Kekaisaran Kanem Borno, serta perannya yang krusial dalam perdagangan budak transatlantik. Setelah era kolonialisme Eropa, kawasan ini mengalami dekolonisasi, namun kemudian sering dilanda ketidakstabilan politik, kudeta, dan konflik bersenjata yang berdampak pada isu ekonomi dan sosial di negara-negara seperti Republik Afrika Tengah. Kita masuk di budak transatlantik, yaitu Afrika Tengah sampai Barat itu menjadi pemasok budak Afrika terbesar ke dunia. Jadi lebih dari 5 juta orang Afrika diangkut dari pelabuhan di wilayah ini selama periode ini. Jadi ada juga masa kolonialisme. Dan wilayah ini dijajah oleh kekuatan Eropa dengan Prancis mendominasi Republik Afrika Tengah yang saat itu dikenal sebagai Bani Syari. Dan Belgia ini menguasai negara bebas Belgia yang kemudian menjadi Republik Demokrasi Kongo dengan upaya penekanan budaya lokal. Dan yang terakhir, periode pasca kemerdekaan dan konflik modern. Yang pertama, ada banyak negara di Afrika Tengah merdeka pada tahun 1960-an. Tetapi sering mengalami instabilitas politik, termasuk kudeta militer dan pemerintah diktator. Yang kedua, ada konflik etnis dan agama seringkali memicu kekerasan, seperti yang terjadi di Republik Afrika Tengah antara kelompok Muslim Seleka dan Kristen anti-Balaka yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Dan yang ketiga, ada Dewan Keamanan PBB yang menegaskan pasukan penjaga perdamaian untuk membantu stabilisasi situasi di beberapa wilayah. Hola guys, hari ini saya akan jelaskan 2 negara yang ada di kawasan Afrika Tengah. Yang pertama adalah negara Rwanda. Negara Rwanda adalah salah satu negara dari kawasan Afrika Tengah yang sistem pemerintahannya sama seperti Indonesia, yaitu presidensial, di mana presiden menjadi kepala tertinggi di negara tersebut. Selanjutnya kita akan bicara tentang keunggulan apa saja yang ada di negara Rwanda. Yang pertama, negara Rwanda menjadi negara terbersih dan terapi di Afrika Tengah. Rwanda dianggap sebagai salah satu negara terbersih, bahkan dijuluki sebagai Singapuranya Afrika, dikarenakan kebersihan dan kerapiannya. Kedua keunggulan dari Rwanda ialah pembangunan ekonominya. Setelah genosida, Rwanda berhasil membangun ekonominya dan mencapai kemajuan ekonomi yang cukup pesat. Tetapi dibalik dari segala keunggulan dari negara Rwanda, mereka juga memiliki konflik guys. Seperti salah satunya adalah perpecahan etnis. Konflik utama di Rwanda didasarkan pada perpecahan etnis antara suku Hutu dan juga suku Tutsi. Jadi di awal sebelum adanya sistem pemerintahan presidensial, suku Hutu dan juga suku Tutsi saling memperebutkan kekuasaan dan juga kepemimpinan di negara Rwanda. Oke, kita lanjut ke negara selanjutnya. Oke guys, selanjutnya kita akan berbicara tentang negara Gabon, salah satu negara yang ada di kawasan Afrika Tengah. Oke, ini salah satu negara yang dengan sejarahnya yang cukup menarik guys. Jadi pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Gabon baru saja merdeka dari Prancis yang sebelumnya dikuasai oleh Prancis sekitaran abad 19. Nah, Gabon ini adalah negara yang dikuasai atau pemimpinnya dipimpin oleh seluruh keturunan dari keluarga Bongo sebelum ada terjadinya kudeta pada tahun 2023. Selanjutnya kita akan bicara tentang keunggulan yang ada di negara Gabon. Yang pertama, tentunya kita kenal ya bahwa Afrika adalah salah satu kawasan dan juga negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah. Gabon kaya akan minyak bumi, mangan, dan kayu. Sektor minyak mengumbang sekitar 50% DPB dan 80% ekspor negara. Selanjutnya, negara ini adalah salah satu negara yang sangat kaya di Afrika. Gabon memiliki PDB per kapita 4 kali lipat dari rata-rata Afrika Sub-Sahara, menjadikannya salah satu negara paling maju di kawasan tersebut. Tapi sama seperti negara yang sebelumnya, Gabon juga memiliki beberapa konflik guys yang cukup terkenal di dunia. Salah satunya adalah ketimpangan kekayaan. Ini terjadi akibat dari beberapa korupsi yang terjadi di Gabon. Jadi meskipun kaya akan sumber daya, Gabon menghadapi ketimpangan distribusi kekayaan yang sangat parah. Yang kedua adalah risiko kejahatan. Gabon menjadi salah satu negara di kawasan Afrika Tengah yang cukup tidak aman guys. Banyak terjadi perampokan, penculikan, salah satunya juga pemerkosaan. Kita lanjut ke negara-negara di kawasan Afrika yang lainnya.
Halo guys, jadi kita akan membahas tentang dua negara yang ada di Afrika Tengah. Dan salah satunya yaitu saya akan membahas tentang negara Burundi. Ya, negara Burundi ini teman-teman tahu dia terletak di Afrika Tengah. Dan negara Burundi ini dia merdeka pada tanggal 1 Juli 1962. Dan negara ini dia memiliki sejarah, yaitu yang pertama ada kerajaan kuno dan juga dia memiliki masa kolonial. Dan sistem pemerintahannya yaitu negara ini dia republik demokrasi perwakilan presidensial. Dia seperti negara kita Indonesia guys. Jadi di negara Burundi ini juga memiliki keunggulan, yaitu keunggulan yang pertama yaitu pertanian, adanya juga yang kedua wisata alam, dan yang ketiga ada budayanya, yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang budayanya, yaitu dia kaya akan budaya tradisional meskipun sering tertutup oleh isu konflik guys. Jadi ada pun juga konfliknya, yaitu yang pertama konflik etnis, dan yang kedua ada perang saudara guys di negara Burundi ini, dan yang ketiga ada kemiskinan, dan juga negara Burundi ini juga tidak terlepas dengan adanya korupsi guys. Oke, berikutnya kita ke negara Angola. Negara ini terletak juga di bagian Afrika Tengah, yaitu negara yang memiliki sistem pemerintahannya presidensial. Dan negara ini sebelum penjajahan, wilayah Angola dihuni oleh berbagai kerajaan seperti Kerajaan Kongo, Dogo, dan Matamba. Dan teman-teman mesti tahu bahwa setelah kemerdekaan langsung terjadi perang saudara antara tiga kelompok besar, yaitu MPLA, UNITA, dan FNLA. Dan juga perang saudara ini dia berlangsung pada tahun 1972 sampai 2002. Pada tahun 2002 ini berakhirlah perang yang tadi saya bilang terjadi, teman-teman. Jadi, ada pun juga keunggulan Angola, yaitu yang pertama sumber daya alam yang melimpah, salah satu presiden minyak terbesar di bagian Afrika, guys. Dan juga ada pertanian subur, letak strategis pesisir Atlantik, dan juga pertumbuhan ekonomi cepat setelah perang saudara yang tadi terjadi itu, guys, dari tahun 1972 sampai 2002. Jadi, ada pun konflik di negara Angola ini, yaitu perang saudara Angola yang tadi saya bilang, dari 1975 sampai 2002, dan juga ada konflik internal pasca perang, yaitu ada ketimpangan dan kemiskinan dan juga masih ada korupsi. Halo guys, jadi di sini saya akan membahas tentang dua negara yang berada di kawasan Afrika Tengah. Salah satunya adalah negara Kamerun. Jadi negara Kamerun ini terletak di Afrika Tengah dan dikenal sebagai miniatur Afrika karena memiliki berbagai iklim dan budaya. Nah, Kamerun ini merdeka pada tanggal 1 Januari 1960 dengan nama Republic of Cameroon. Bentuk pemerintahannya adalah republik presidensial dengan kepala negara dan pemerintahnya adalah presiden. Dipilih setiap 7 tahun, namun kekuasaannya sangat kuat. Nah, Kamerun ini memiliki keunggulan seperti sektor pertanian, sumber daya alam, kehutanan, dan kayu, dan juga ada pariwisata. Nah, di balik itu semua ada juga krisisnya. Krisisnya adalah yang pertama ada krisis hak asasi manusia. Yang kedua adalah masalah ekonomi dan korupsi. Selanjutnya kami akan bahas tentang negara Kongo. Jadi, negara Kongo ini adalah salah satu negara terbesar di Afrika. Kaya akan sumber daya alam namun miskin akibat konflik dan eksploitasi. Dan negara Kongo ini merdeka pada tanggal 30 Juni 1960. Namun segera mengalami kekacauan politik dan kudeta, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Patrice Lumumba. Nah, Kongo ini keunggulannya adalah mereka memiliki pertambangan, pertanian, kehutanan dan air, dan juga ada bantuan internasional. Nah, di balik itu ada krisis permasalahannya seperti konflik bersenjata dan juga krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Ada juga korupsi dan lemahnya pemerintah, dan ada juga kemiskinan dan infrastruktur yang buruk.
Halo guys, jadi saya akan membahas dua negara dari kawasan Afrika Tengah, yaitu yang pertama negara Charles dan yang kedua negara Guinea. Yang pertama adalah negara Charles, yaitu salah satu negara yang berada di daratan Afrika Tengah dengan posisi geografis strategis yang berbatasan dengan Libya, Sunda, dan negara-negara lain di kawasan Sahel. Setelah menjadi kolonial Prancis, Charles merdeka pada tahun 1960. Charles juga sangat dipengaruhi oleh konflik internal dan upaya kudeta. Negara ini menghadapi masalah kemiskinan ekstrim, korupsi sistemik, infrastruktur yang sangat terbatas, serta konflik kekerasan. Oke, yang berikutnya kita akan masuk dalam negara Guinea. Guinea terletak di Afrika Barat dengan posisi strategis di Samudra Atlantik dan berbatasan dengan beberapa negara penting. Negara ini berhadapan dengan masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakstabilan politik, serta masalah kesehatan dan pendidikan yang menghambat perkembangan sosial ekonomi serta kesejahteraan warga negaranya. Oke guys, jadi itu tadi ada beberapa negara yang berada dalam kawasan Afrika Tengah. Nah, saran dan kesimpulan dari kami, semoga SDM di kawasan Afrika Tengah diutamakan lagi kualitasnya dan ditunjang dengan pendidikan yang bermutu. Dan pesan kami juga untuk seluruh pemerintah-pemerintah yang ada di kawasan Afrika Tengah untuk lebih diperhatikan lagi tunjangan dan juga kualitas hidup dari seluruh masyarakat kawasan Afrika Tengah. Dan semoga segala keluh kesah yang terjadi di sana dapat diperhatikan lagi oleh pemerintah kawasan Afrika Tengah. Iya, dan juga mungkin infrastrukturnya itu lebih diutamakan dan diperhatikan lagi oleh pemerintah. Dan juga guys, semoga sumber daya alam di Afrika Tengah bisa bermanfaat baik bagi masyarakat di kawasan Afrika Tengah. Oke, sekian dari kami kelompok Afrika Tengah. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat berguna untuk kita semua. Bye.